Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsyanda dengan NIM 220209501053 dari kelas PTIPC 2022 dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Arsitektur Protokol dari mata kuliah Komunikasi Data yang dibimbing langsung oleh Pak Fadil Rahman Baso, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita ke slide yang pertama. Apa itu arsitektur protokol? Arsitektur protokol adalah sebuah konsep atau model yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan protokol komunikasi pada jaringan komputer. Adapun arsitektur protokol yang sering digunakan pada komunikasi yaitu protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, kemudian ada model OSI atau Open System Interconnection. Oke, baik, ya langsung saja kita yang pertama yaitu protokol TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sebuah standar komunikasi data yang sering digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam sebuah jaringan internet. Nah, TCP/IP ini memiliki 5 jenis layer yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian kita akan bahas layer-layernya. Yang pertama ada application layer, di mana lapisan ini merupakan lapisan tertinggi yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh user. Kemudian ada transport layer. Lapisan ini menyediakan protokol seperti TCP yang memastikan bahwa data yang dikirim mencapai tujuannya dengan aman dan terurut. Kemudian ada UTP protokol memastikan bahwa data yang dikirimkan dapat tepat waktu meskipun tidak terurut. Kemudian ada layer internet yang dimana lapisan ini menyediakan protokol seperti IP bertanggung jawab untuk menentukan cara mengirim paket data dari satu titik ke titik lain pada sebuah jaringan. Lalu ada ICMP yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman paket data. Dan kemudian terakhir ada protokol ARP yang digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat fisik pada jaringan. Lalu ada network layer access, di mana lapisan ini berhubungan langsung dengan media transmisi seperti kabel atau nirkabel. Kemudian yang terakhir ada physical layer, yang dimana physical layer ini merupakan lapisan terbawah dari TCP/IP yang berhubungan langsung dengan perangkat keras seperti kabel, hub, dan perangkat jaringan lainnya. Kemudian ada kelebihan protokol TCP/IP, di mana ini memiliki kelebihan yaitu relatif lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan model OSI, sehingga lebih mudah diimplementasikan dalam jaringan yang kecil maupun yang besar. Kemudian memiliki performa yang tinggi dan dapat menangani trafik jaringan dengan efisien. Kemudian ada lebih fleksibel dalam mengakomodasi perubahan pada jaringan dan lingkungan yang berbeda. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari protokol TCP/IP itu kurang memperhatikan masalah keamanan pada jaringan sehingga rentan terhadap serangan jaringan atau cyber attack. Kemudian lebih sedikit dalam standarisasi dibandingkan dengan model OSI, sehingga pengembangan protokol jaringan yang baru memerlukan pengujian dan evaluasi yang lebih teliti. Kemudian terakhir, kurang menekankan pada aspek manajemen jaringan seperti monitoring dan pengelolaan sumber daya jaringan. Oke, kita beralih ke arsitektur protokol selanjutnya yaitu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang mengembangkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Bisa dibilang OSI layer ini merupakan model atau tuntunan dari TCP/IP layer. Nah, OSI layer ini memiliki beberapa layer atau 7 layer dan dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke, kita masuk ke pembahasan layernya. Yang pertama ada lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur tipe konektor dan sinyal listrik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui transmisi seperti kabel atau nirkabel. Lapisan data link atau data link layer. Lapisan ini menyediakan protokol seperti Ethernet dan PPP, yaitu point-to-point protocol.
Lalu ada lapisan jaringan network layer. Lapisan ini menyediakan protokol-protokol seperti IP, ICMP, dan ARP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan cara terbaik untuk mengirimkan sebuah paket data dari satu titik ke titik lain pada jaringan. Kemudian ada lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan mencapai tujuan dengan aman dan tepat waktu menggunakan protokol TCP/IP dan UDP. Kemudian ada lapisan sesi atau session layer, di mana lapisan ini menyediakan protokol seperti NetBIOS dan RPC (Remote Producer Call) yang memungkinkan aplikasi pada dua perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian ada lapisan presentation layer, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk mengubah format data yang dihasilkan oleh aplikasi menjadi format yang dapat dipahami oleh perangkat lain pada sebuah jaringan. Lalu ada lapisan terakhir, yaitu lapisan aplikasi atau application layer, di mana lapisan ini merupakan lapisan tertinggi pada model OSI dan menyediakan protokol-protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS, di mana lapisan ini berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh user atau pengguna. Kemudian kelebihan dari protokol OSI layer pertama itu memisahkan fungsi jaringan menjadi lapisan-lapisan terpisah, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan yang kompleks. Lalu memiliki fungsi yang terpisah, maka perancang jaringan dapat memilih teknologi yang berbeda untuk masing-masing lapisan, sehingga memudahkan dalam interoperabilitas antar perangkat yang berbeda. Kemudian terakhir, memungkinkan adanya standar yang baku untuk pengembangan protokol jaringan. Lalu kekurangan dari protokol OSI layer yaitu pertama, kompleks dan sulit dimengerti oleh orang yang tidak berpengalaman pada bidang jaringan. Kemudian yang kedua, memerlukan biaya yang mahal karena setiap lapisan membutuhkan perangkat keras atau hardware dan software yang berbeda-beda pula. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu kurang praktis dalam implementasinya, sehingga beberapa lapisan pada model OSI sering digabungkan dalam implementasi jaringan sehari-hari seperti pada model TCP/IP. Oke, baiklah, sekian dari presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ingin bertanya terkait materi ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Baik, saya Arsenda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.